Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan mengenai materi tentang manajemen sumber daya manusia serta motivasi dan kinerja. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dinda Aulia Hanum Nabila. Saya Dea Aprilia Wibowo. Baik, langsung saja masuk ke materi yang pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu manajemen sumber daya manusia yang strategis. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan sumber daya manusia? Nah, definisi dari sumber daya manusia ini merujuk pada seluruh individu yang terlibat dalam suatu organisasi yang mencakup semua anggota organisasi, mulai dari manajer tingkat atas hingga karyawan yang masih di tingkat pemula, yang berkontribusi melalui pengetahuan, keterampilan, kreativitas, dan usaha dari fisik maupun mental mereka untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, di sini ada manajemen sumber daya manusia yang strategis. Manajemen sumber daya manusia yang strategis mencakup semua kegiatan yang dilakukan manajer untuk menarik dan mempertahankan karyawan serta memastikan bahwa mereka berkinerja pada tingkat tinggi dan berkontribusi pada pencapaian tujuan suatu organisasi. Jadi, sumber daya manusia yang strategis ini adalah serangkaian kegiatan inti yang menjadi tanggung jawab seorang manajer untuk membangun dan mengelola tim mereka. Ada 3 cara yang dapat dilakukan oleh seorang manajer agar bisa mengelola sumber daya manusia yang strategis di perusahaan mereka. Cara yang pertama yaitu dengan menarik talenta terbaik ke dalam organisasi, bisa melalui proses rekrutmen yang efektif atau penawaran kompensasi yang kompetitif. Cara yang kedua yaitu bisa dengan mempertahankan karyawan. Berarti seorang manajer harus mempertahankan karyawan yang sudah ada di organisasi tersebut agar tidak keluar. Hal tersebut bisa dicapai dengan menciptakan lingkungan kerja yang positif, memberikan kesempatan pengembangan karir, dan menjamin kesejahteraan dari setiap karyawan tersebut. Lalu yang ketiga ini merupakan hal yang paling penting, yaitu memastikan bahwa setiap karyawan berkinerja pada tingkat tinggi dan berkontribusi pada pencapaian tujuan suatu organisasi. Berarti, seorang manajer harus memastikan setiap karyawannya tidak hanya hadir di suatu perusahaan, tetapi mereka juga berkinerja pada tingkat tinggi dan berkontribusi selaras dengan tujuan organisasi secara keseluruhan. Dengan demikian, seorang manajer harus aktif membimbing, memotivasi, dan mengevaluasi kinerja, serta memberikan umpan balik dan mengaitkan peran individu dengan target strategis di perusahaan. Selanjutnya ada sumber daya manusia yang strategis, yaitu proses di mana manajer merancang komponen-komponen sistem human resource management agar konsisten satu sama lain dengan elemen-elemen lain dari arsitektur organisasi dan dengan strategi serta tujuan organisasi. Berarti, seorang manajer sumber daya manusia harus merancang sistem seperti rekrutmen, pelatihan, penilaian, dan kompensasi yang saling mendukung sesuai dengan struktur organisasi dan mendukung strategi serta tujuan utama perusahaan. Jadi, semua komponen sumber daya manusia tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, tetapi harus bekerja bersama untuk mendukung arah jalannya suatu organisasi. Selanjutnya ada pentingnya memahami manajemen sumber daya manusia yang strategis. Yang pertama yaitu dapat mendukung strategi dan tujuan organisasi. Sumber daya manusia yang strategis dapat membantu menyesuaikan kebijakan sumber daya manusia, seperti rekrutmen, pelatihan, penilaian, dan lain-lain dengan arah dan tujuan bisnis. Contohnya yaitu jika perusahaan ingin berkembang ke pasar internasional, maka pihak dari human resource di perusahaan tersebut harus merekrut karyawan yang mempunyai kompetensi global dan bisa beradaptasi di lintas budaya. Yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi, kualitas, inovasi, dan daya tanggap. Sumber daya manusia yang strategis dapat meningkatkan efisiensi, karena jika sumber daya manusia dikelola dengan baik, itu akan mengurangi pemborosan waktu, tenaga, dan biaya.
Selanjutnya, sumber daya manusia yang strategis juga dapat meningkatkan kualitas. Berarti jika seorang karyawan ditempatkan di posisi yang mereka minati, otomatis mereka sudah mempunyai basic pengetahuan di tempat tersebut. Nah, terus jika perusahaan membantu meningkatkan pengetahuan dan skill tersebut dengan pelatihan training, maka karyawan tersebut bisa menjadi lebih berkualitas lagi. Selanjutnya, dapat meningkatkan inovasi. Sistem Human Resource Management yang strategis dapat mendorong kreativitas dan pengembangan ide-ide baru dari karyawan. Selanjutnya, dapat meningkatkan daya tanggap. Berarti karyawan di sebuah perusahaan itu harus dilatih dan diberdayakan untuk merespon cepat terhadap pertumbuhan pasar atau permintaan pelanggan. Selanjutnya yang nomor 3 yaitu memberi keunggulan kompetitif bagi organisasi. Nah, dengan sistem Human Resource Management yang strategis, organisasi bisa memiliki karyawan yang lebih produktif, loyal, dan inovatif dibandingkan pesaing. Nah, selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah pengelolaan sumber daya manusia yang strategis. Yang pertama yaitu perekrutan dan seleksi. Perekrutan mencakup semua aktivitas yang dilakukan manajer untuk mengembangkan kumpulan kandidat yang memenuhi syarat untuk posisi yang terbuka. Sedangkan seleksi di sini adalah proses yang digunakan manajer untuk menentukan kualifikasi relatif pelamar kerja dan potensi mereka untuk bekerja dengan baik dalam pekerjaan tertentu. Nah, di dalam perekrutan dan seleksi ini terdapat beberapa tahapan lagi, yaitu yang pertama ada perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia berarti sebuah aktivitas yang dilakukan manajer untuk memperkirakan kebutuhan sumber daya manusia mereka saat ini dan di masa mendatang. Yang dimaksud dengan sumber daya manusia saat ini adalah karyawan yang dibutuhkan organisasi saat ini untuk menyediakan barang dan layanan berkualitas tinggi kepada pelanggan. Sedangkan yang dimaksud dengan sumber daya manusia di masa mendatang adalah karyawan yang akan dibutuhkan di organisasi pada kemudian hari untuk mencapai tujuan jangka panjang sebuah perusahaan. Nah, sebagian manajer memiliki strategi untuk mengelola sumber daya strategis ini dengan memilih outsourcing sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di organisasi mereka. Artinya, manajer lebih memilih mengambil kebijakan untuk mengontrak pihak eksternal yang berupa individu freelance, perusahaan penyedia jasa, atau mitra kerja lain guna menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan. Nah, keputusan ini bukan sekedar cara yang cepat untuk mengisi kekurangan staf, melainkan strategi keahlian spesifik yang tidak dimiliki oleh pihak internal di suatu perusahaan dan bisa juga sebagai fokus tertentu pada kompetensi inti di suatu perusahaan. Nah, tahap selanjutnya yaitu analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan ini berarti identifikasi tugas dan tanggung jawab yang dapat membentuk suatu pekerjaan serta pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Analisis pekerjaan ini dapat dilakukan dengan sejumlah cara. Bisa dengan mengawasi karyawan saat mereka melakukan pekerjaan atau dengan mewawancarai mereka. Tahapan yang ketiga adalah rekrutmen secara internal dan eksternal. Perekrutan eksternal adalah mencari kandidat dari luar organisasi yang belum pernah bekerja di dalam suatu perusahaan. Nah, kelebihan dari rekrutmen eksternal ini yaitu memiliki akses yang lebih banyak kepada seluruh kandidat dan bisa mendapatkan keterampilan dan ide-ide yang baru. Tetapi rekrutmen eksternal ini juga mempunyai kekurangan, yaitu biayanya lebih tinggi dan kurang mengenal budaya organisasi di dalam perusahaan, sehingga membutuhkan lebih banyak pelatihan. Selanjutnya ada rekrutmen internal.
yaitu manajer mengisi posisi kosong dengan karyawan yang sudah ada di dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Rekrutmen internal ini memiliki kelebihan, yaitu karyawan yang direkrut sudah mengenal organisasi yang meliputi tujuan, budaya, dan aturan di perusahaan tersebut. Terus manajer juga sudah tahu atau sudah mengenal kinerja dan perilaku kandidat tersebut. Nah, tahapan yang terakhir di perekrutan dan seleksi adalah proses seleksi. Jadi, manajer itu mempunyai tanggung jawab secara etis dan hukum untuk memakai alat seleksi yang benar-benar bisa dipercaya atau istilahnya andal dan valid. Tetapi, andal dan valid itu bukan sifat yang mutlak, melainkan ada beberapa tingkatannya. Maka dari itu, manajer harus memakai tes yang paling bagus dan sudah terbukti akurat untuk menyeleksi seluruh kandidat. Nah, contohnya yaitu jika menyeleksi dengan tes tertulis, si manajer ini harus memilih tipe soal yang paling update dan pasti sudah diuji keakuratannya. Sedangkan ketika menggunakan tes wawancara, agar hasilnya lebih adil dan akurat, yaitu yang mewawancarai jangan hanya satu orang. Jadi pihak-pihak yang mewawancarai ini dapat menilai suatu kandidat secara keutuhan. Langkah yang kedua yaitu pelatihan dan pengembangan. Pelatihan berfokus pada pengajaran anggota organisasi seperti bagaimana mereka melakukan tugas dan supaya membantu mereka memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang mereka perlukan untuk menjadi pekerja yang efektif. Sementara itu, perkembangan berfokus pada pengembangan pengetahuan dan keterampilan anggota organisasi sehingga mereka siap menghadapi tanggung jawab dan tantangan yang baru. Biasanya, langkah pelatihan ini cenderung lebih sering digunakan pada level yang lebih rendah di dalam suatu organisasi. Sementara itu, sistem pengembangan cenderung lebih sering digunakan pada karyawan yang sudah di tingkat atas, seperti manajer. Nah, di dalam pelatihan dan pengembangan ini juga terdapat beberapa aspek. Yang pertama ada aspek jenis pelatihan. Jenis pelatihan sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama ada instruksi di kelas, berarti seorang karyawan ini memperoleh pengetahuan dan keterampilan di dalam lingkungan kelas. Pembelajaran tersebut dapat berlangsung di dalam atau di luar organisasi, seperti melalui kursus perguruan tinggi atau universitas, dan bisa juga melalui kelas online atau daring. Yang kedua yaitu ada pelatihan di tempat kerja. Seorang manajer seringkali menggunakan pelatihan di tempat kerja secara berkelanjutan agar memastikan bahwa karyawan mereka mengikuti perkembangan terkini dalam aspek tujuan, teknologi, produk, atau kebutuhan dan keinginan pelanggan. Aspek selanjutnya yaitu ada jenis-jenis perkembangan. Jenis-jenis perkembangan ini juga terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada pengalaman kerja yang bervariasi. Seorang manajer perlu mengembangkan pemahaman dan keahlian mereka di dalam berbagai bidang, seperti fungsi, produk, dan layanan, serta pasar. Untuk mengembangkan eksekutif yang memiliki keahlian ini, seorang manajer seringkali memastikan bahwa karyawan dengan potensi tinggi memiliki berbagai macam pengalaman kerja. Yang kedua yaitu ada pendidikan formal. Beberapa perusahaan besar ada yang membiayai pendidikan lanjutan karyawannya. Hal tersebut dilakukan sebagai investasi yang strategis, bukan hanya sekedar apresiasi semata. Pendidikan formal tersebut juga dapat mengembangkan kompetensi mereka dalam menjalankan tanggung jawab yang lebih besar dan mengisi posisi strategis yang dibutuhkan di masa depan. Lalu aspek selanjutnya ada transfer pelatihan dan pengembangan. Hal ini berarti setiap program pengembangan di luar pekerjaan seperti di dalam kelas atau pelatihan eksternal harus diikuti dengan dorongan yang aktif agar peserta dari program tersebut dapat mengaplikasikan keterampilan barunya ini di tempat kerja. Langkah yang ketiga yaitu penilaian kinerja dan umpan balik. Yang dimaksud dengan penilaian kinerja adalah ketika seorang manajer mengevaluasi kinerja pekerjaan dari karyawannya dan apa kontribusinya terhadap organisasi. Sementara itu,
Yang dimaksud dengan umpan balik adalah proses di mana manajer berbagi pengalaman seperti informasi penilaian pekerjaan dengan karyawan mereka, serta memberi mereka kesempatan untuk merefleksikan seperti apa kinerja mereka sendiri. Penilaian kinerja dan umpan balik ini memiliki 3 aspek. Yang pertama ada jenis penilaian kinerja. Jenis penilaian ini terbagi menjadi 4. Nomor 1 yaitu ada penilaian sifat. Penilaian ini digunakan manajer untuk menilai karyawan berdasarkan karakteristik pribadi yang relevan dengan kinerja pekerjaannya, seperti menilai dari keterampilan, kemampuan, atau kepribadian. Yang kedua, ada penilaian perilaku. Penilaian ini adalah suatu metode evaluasi kinerja yang berfokus pada tindakan konkret dan perilaku nyata seorang pekerja di tempat mereka bekerja. Yang ketiga ada penilaian hasil. Metode evaluasi ini hanya berfokus pada outcome pekerjaan atau berfokus pada apa yang sudah dicapai atau dihasilkan oleh suatu organisasi. Arti penilaian ini tidak berfokus pada bagaimana cara mereka untuk memperoleh hasil atau pencapaian tersebut. Nah, penilaian yang terakhir ada penilaian objektif dan subjektif. Yang dimaksud dengan penilaian objektif adalah evaluasi kinerja yang berdasarkan fakta terukur dan data numerik. Sedangkan yang dimaksud dengan penilaian subjektif adalah suatu metode yang didasarkan pada persepsi manajer terhadap sifat, perilaku, atau hasil dari suatu organisasi. Nah, penilaian subjektif ini bergantung pada persepsi manajer. Oleh karena itu, pasti ada kemungkinan bahwa penilaian dari seorang manajer tersebut itu salah atau tidak akurat. Aspek yang kedua yaitu siapa yang menilai kinerja. Nah, yang dapat menilai kinerja antara lain yang pertama itu bisa diri sendiri. Ketika penilaian diri sendiri ini diterapkan, seorang karyawan akan diminta mengevaluasi performanya sendiri, mulai dari apa kelebihannya, kekurangan, serta bagaimana cara mereka memperbaiki kekurangan tersebut sebelum manajer memberikan penilaian terhadap mereka. Yang kedua itu bisa melalui rekan kerja. Hal ini dapat dilakukan oleh teman kerja kita, terutama dalam lingkungan tim, di mana interaksi sehari-harinya itu sulit dipantau oleh manajer. Lalu yang ketiga itu bisa penilaian dari klien. Penilaian dari klien ini memberikan tolak ukur yang nyata tentang dampak kerja karyawannya terhadap pengguna jasa atau produk. Nah, selanjutnya yang dapat menilai kinerja ini juga ada istilah penilaian kinerja 360 derajat, yaitu sebuah metode evaluasi di mana kinerja seorang manajer ini dinilai secara komprehensif oleh berbagai pihak. Bisa dari rekan kerja, atasan, bawahan, bahkan bisa dinilai dari klien. Kemudian hasil dari penilaian tersebut bisa dijadikan umpan balik untuk meningkatkan motivasi dan efektivitas kepemimpinan seorang manajer tersebut. Nah, aspek yang ketiga yaitu ada umpan balik kinerja yang efektif. Aspek ini juga terbagi menjadi 2. Ada penilaian formal dan penilaian informal. Nah, penilaian formal ini dilakukan pada waktu-waktu tertentu di 1 tahun. Dan penilaian ini juga didasarkan pada dimensi dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Penilaian yang kedua yaitu ada penilaian informal. Nah, penilaian informal ini ketika seorang manajer dan karyawannya bertemu pada waktu-waktu tertentu atau pada saat yang diperlukan saja. Tujuannya untuk membahas kemajuan yang sedang berlangsung dan hal-hal apa yang harus ditingkatkan lagi di suatu organisasi tersebut. Maka yang keempat yaitu gaji dan tunjangan. Di dalamnya terdapat 3 aspek. Yang pertama ada tingkat gaji. Nah, terdapat 3 tingkatan gaji atau upah di dalam suatu perusahaan. Ketiganya ini pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Yang pertama yaitu
ada upah yang relatif tinggi. Keuntungan upah dengan relatif tinggi ini yaitu bisa memudahkan suatu perusahaan untuk merekrut atau mempertahankan karyawannya yang dapat berkinerja dengan tinggi. Tetapi resikonya yaitu bisa meningkatkan biaya operasional. Nah, tingkatan yang kedua yaitu ada upah dengan rata-rata. Keuntungannya yaitu biaya di perusahaan tersebut bisa terkendali tanpa kehilangan daya saing. Tetapi kekurangannya yaitu suatu perusahaan akan rentan kehilangan karyawannya karena perusahaan tersebut memberi upah dengan rata-rata. Nah, si karyawan ini pastinya lebih memilih ke perusahaan yang bisa membayar mereka dengan upah yang lebih tinggi. Tingkatan yang ketiga yaitu ada upah relatif rendah. Keuntungan upah dengan relatif rendah ini bisa menghemat biaya tenaga kerja. Tetapi kekurangannya yaitu perusahaan akan lebih sulit merekrut karyawan yang berkompeten. Aspek yang kedua yaitu ada struktur gaji. Struktur gaji ini mengelompokkan pekerjaan berdasarkan kepentingan, keterampilan, dan faktor-faktor yang lain. Kemudian, struktur ini juga menetapkan kisaran gaji per kategori. Gaji seseorang bisa ditentukan oleh kinerja, senioritas, dan keahliannya di posisi yang mereka tempati. Tujuannya yaitu agar dapat menciptakan sistem gaji yang adil dan terstruktur. Kemudian, aspek yang ketiga yaitu ada manfaat. Manfaat di sini berarti perusahaan secara hukum wajib memberikan tunjangan dasar seperti kompensasi terhadap pekerja, jaminan sosial, dan asuransi pengangguran. Selain itu, ada juga tunjangan tambahan seperti asuransi kesehatan dan program pensiun yang bersifat secara sukarela. Langkah yang kelima yaitu hubungan ketenagakerjaan. Hubungan ketenagakerjaan adalah proses penting yang dilakukan oleh manajer untuk memastikan bahwa hubungan antara perusahaan dan karyawan, khususnya yang diwakili oleh serikat pekerja, tetap harmonis dan efektif. Dalam praktiknya, ada dua aspek utama yang perlu diperhatikan, yaitu serikat pekerja dan perundingan bersama. Yang pertama yaitu serikat pekerja. Serikat pekerja ini hadir karena mereka menjadi penyeimbang terhadap kekuasaan manajer, terutama ketika kebijakan yang diambil lebih condong menguntungkan pihak pemegang saham atau pihak manajemen. Contohnya, manajer mungkin ingin mempercepat jalur produksi demi menekan biaya dan meningkatkan output yang tentu saja baik untuk pemegang saham. Tapi di sisi lain, hal ini bisa membahayakan karyawan yang harus bekerja lebih cepat dan berisiko tinggi terhadap cedera. Nah, disinilah serikat pekerja berperan memastikan bahwa kebijakan seperti ini tidak merugikan karyawan dan tetap menjaga kondisi kerja yang aman dan adil. Yang kedua yaitu perundingan bersama. Perundingan bersama yaitu proses negosiasi antara pihak manajemen dan serikat pekerja. Perundingan ini bertujuan untuk menyelesaikan berbagai konflik atau pembeda pendapat mengenai hal-hal yang krusial, seperti jam kerja, upah, kondisi kerja, dan juga keamanan kerja. Jadi bisa disimpulkan bahwa hubungan ketenagakerjaan yang sehat dan strategis akan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, serta mendorong kinerja dan produktivitas yang optimal di dalam suatu organisasi. Lanjut ke pembahasan yang kedua yaitu motivasi dan kinerja. Definisi motivasi. Motivasi adalah kekuatan psikologis yang menentukan arah perilaku seseorang dalam organisasi, tingkat usaha seseorang, dan tingkat kegigihan seseorang dalam menghadapi rintangan. Nah, kekuatan psikologis di sini berarti sesuatu yang tidak bisa kita lihat secara langsung, seperti uang atau jabatan atau yang lainnya. Tapi kekuatan psikologis yaitu sesuatu yang berasal dari dalam diri seseorang.
Selanjutnya yaitu jenis dan sumber motivasi di tempat kerja. Secara umum, motivasi dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini yaitu motivasi yang datang dari dalam diri sendiri. Orang melakukan suatu pekerjaan karena dia memang suka atau merasa pekerjaan itu bermakna. Contohnya, guru yang senang mengajar karena dia suka melihat anak-anak berkembang. Yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang berasal dari luar, seperti melakukan pekerjaan untuk memperoleh gaji, status, atau menghindari hukuman. Contohnya, seorang sales yang semangat jualan karena ingin memperoleh komisi. Yang ketiga yaitu motivasi proporsional, yaitu dorongan untuk membantu orang lain atau memberi dampak baik. Contohnya, seorang dokter yang ingin menyelamatkan pasien atau perawat yang ingin meringankan penderitaan orang lain. Itu contoh dari motivasi proporsional. Seseorang bisa mempunyai lebih dari jenis motivasi. Misalnya, seorang manajer bisa suka pekerjaannya. Nah, suka pekerjaannya itu termasuk motivasi intrinsik. Terus, seorang manajer ingin bonus. Itu termasuk motivasi ekstrinsik. Dan juga ingin membuat timnya sukses, yaitu motivasi proporsional. Nah, tugas manajer di sini adalah bagaimana membuat karyawannya merasa masukannya dihargai. Misalnya, jika seseorang memberikan waktu, tenaga, dan keahliannya, maka dia harus mendapatkan hasil yang sesuai, entah itu dari gaji, pengakuan, atau rasa puas. Dengan begitu, tujuan pribadi karyawan dan tujuan organisasi bisa sejalan. Itulah peran motivasi dalam mendorong orang untuk mau berkontribusi secara maksimal. Nah, di sini ada 3 elemen penting yang menentukan bagaimana seseorang berperilaku dalam pekerjaan mereka. Yang pertama ada arah perilaku. Arah perilaku berarti motivasi mempengaruhi kemana seseorang akan mengarahkan tindakannya. Misalnya, apakah dia akan memilih untuk proaktif atau menunggu perintah saja, dan apakah dia akan memilih untuk menyelesaikan tugasnya dengan sungguh-sungguh atau menunda tugasnya. Yang kedua ada tingkat usaha. Tingkat usaha ini tentang seberapa besar energi dan tenaga yang dikeluarkan. Misalnya, 2 orang sama-sama datang ke kantor. Yang satu bekerja dengan sungguh-sungguh dan yang lain bekerja dengan setengah hati. Nah, ini menunjukkan perbedaan tingkat motivasi seseorang. Dan yang ketiga ada tingkat kegigihan. Tingkat kegigihan ini penting karena motivasi juga menentukan seberapa lama seseorang bisa bertahan menghadapi tantangan atau tekanan. Seperti apakah dia akan menyerah saat pertama kali gagal atau terus mencoba dan belajar dari kesalahan. Nah, dari ketiga elemen penting di sini dapat disimpulkan bahwa motivasi itu adalah bahan bakar utama dalam perilaku kerja seseorang. Tanpa motivasi, arah kerja jadi nggak jelas dan usahanya minim sehingga mudah menyerah. Setelah memahami apa itu motivasi, pembahasan selanjutnya adalah apa sih peran motivasi dalam perilaku organisasional dan kenapa ini penting. Di sini ada 3 peran perilaku organisasional. Yang pertama adalah mendorong kontribusi masukan. Yang berarti motivasi mendorong seseorang untuk memberikan kontribusi terbaik dalam pekerjaannya. Yang dimaksud dengan masukan di sini bisa berupa waktu, tenaga kerja,
pikiran, ide, atau semangat kerja. Karyawan yang termotivasi cenderung tidak hanya sekedar menyelesaikan tugas, tapi juga membantu tim tanpa disuruh. Sebaliknya, jika motivasi rendah, karyawan akan bekerja secara pasif dan hanya mengikuti instruksi dan cenderung menghindari tanggung jawab tambahan. Peran yang kedua yaitu menyelaraskan tujuan individu dan organisasi. Motivasi itu bisa menyatukan kepentingan individu dan tujuan organisasi. Seringkali karyawan datang bekerja dengan tujuan pribadi, misalnya seperti mencari penghasilan, ingin diakui, atau ingin belajar. Sementara organisasi punya tujuan besar seperti profit, efisiensi, dan pertumbuhan pasar. Nah, motivasi yang tepat bisa menjembatani dua hal. Misalnya, jika perusahaan memberikan bonus berdasarkan kinerja, maka karyawan yang ingin mendapatkan bonus akan otomatis bekerja lebih baik. Artinya, tujuan pribadi dan organisasi berjalan searah. Maka dari itu, pentingnya sistem penghargaan, komunikasi tujuan, dan keterlibatan karyawan dalam proses pengambilan keputusan. Semua itu membuat mereka merasa bahwa keberhasilan perusahaan juga keberhasilan mereka. Yang terakhir adalah meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja. Peran yang ketiga ini merupakan hasil dari dua poin sebelumnya. Ketika karyawan termotivasi, maka mereka tidak hanya bekerja lebih produktif, tapi juga lebih bahagia dalam pekerjaannya. Kita semua pasti pernah melihat atau bahkan mengalami sendiri saat kita merasa dihargai, dipuji, atau melihat hasil kerja kita berdampak positif. Itu membuat kita merasa puas dan ingin terus berkembang. Motivasi bukan cuma membuat orang bekerja keras, tapi juga membentuk suasana kerja yang positif, mengurangi stres, dan meningkatkan loyalitas karyawan. Motivasi yang kuat menciptakan lingkungan kerja yang sehat, humoris, dan saling mendukung. Jadi, motivasi itu bukan cuma soal semangat kerja sementara, tapi juga fondasi dari bagaimana seseorang bertindak, merespon tantangan, dan berkontribusi dalam tim. Tanpa motivasi, strategi sehebat apapun akan sulit dijalankan. Tapi dengan motivasi yang tepat, bahkan tim yang kecil bisa menghasilkan dampak besar. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang perspektif teori motivasi untuk angkatan kerja berkinerja tinggi. Di bagian ini kita akan membahas 5 teori motivasi yang menjadi landasan penting bagi manajer dan organisasi dalam membentuk tenaga kerja yang tidak hanya hadir, tapi juga berkinerja tinggi, konsisten, dan penuh semangat dalam bekerja. Nah, kelima teori ini merupakan kombinasi dari teori-teori klasik dan modern dalam psikolog organisasi dan perilaku kerja yang sangat relevan diterapkan di berbagai jenis organisasi, termasuk perusahaan, lembaga pendidikan, bahkan organisasi non-profit. Masuk ke teori yang pertama yaitu teori harapan. Teori ini dikembangkan oleh Viktor Fromm. Intinya, seseorang akan termotivasi jika dia percaya bahwa usaha yang dikeluarkan akan menghasilkan kinerja yang baik. Kinerja tersebut akan membawa hasil yang diinginkan, dan hasil tersebut merupakan sesuatu yang dianggap berharga. Jadi sebagai manajer, penting untuk meningkatkan harapan karyawan. Misalnya, dengan memberi pelatihan, menunjukkan kepercayaan,
dan memastikan ada hubungan nyata antara kerja keras dan penghargaan. Kalau teori yang pertama tadi, teori harapan, lebih logis, teori kebutuhan ini lebih menekankan pada aspek emosional dan psikologis manusia. Intinya, seseorang akan terdorong untuk bertindak karena ingin memenuhi kebutuhan tertentu. Misalnya, dalam teori Maslow, seseorang tidak akan mencari pengakuan kalau kebutuhan dasarnya seperti makanan atau rasa aman belum terpenuhi. Maka tugas organisasi adalah mengidentifikasi kebutuhan apa yang paling dominan di masing-masing individu. Apakah gaji, atau pengakuan, atau tanggung jawab, atau peluang naik jabatan. Dengan memahami kebutuhan ini, kita bisa menciptakan sistem kerja yang sesuai dan menumbuhkan semangat kerja yang kuat. Teori yang ketiga yaitu teori ekuitas. Teori ini fokus pada keadilan. Orang akan termotivasi jika dia merasa diperlakukan secara adil dibanding rekan kerjanya. Seperti kalau dia merasa usahanya besar, tapi hasilnya yang didapat tidak sebanding, atau lebih buruk daripada orang lain, maka semangat kerjanya akan menurun. Oleh karena itu, manajer harus adil dalam memberi kompensasi, penghargaan, dan peluang. Teori yang keempat yaitu teori penetapan tujuan. Teori ini bisa langsung diterapkan, dan teori ini menyatakan bahwa tujuan yang spesifik dan menentang akan mendorong individu untuk bekerja lebih keras dan fokus. Jadi bukan hanya kerjakan sebaik mungkin, tapi misalnya tingkatkan penjualan 20% dalam sebulan, atau selesaikan laporan bulanan sebelum tanggal 25. Kenapa ini efektif? Karena tujuan yang jelas memberikan arah dan mendorong usaha dan memperkuat kegiatan. Tapi yang perlu diperhatikan adalah tujuan ini harus realistis dan karyawan harus dilibatkan dalam penetapannya agar mereka merasa memiliki atau ownership. Selain itu juga penting untuk memberikan umpan balik atau feedback secara berkala agar karyawan tahu apakah mereka sudah berada di jalur yang benar. Dan yang terakhir yaitu teori pembelajaran. Teori pembelajaran ini berfokus pada bagaimana perilaku kerja bisa dibentuk melalui pengalaman dan konsekuensi. Dalam teori ini ada dua pendekatan besar. Yang pertama, teori pengkondisian operan, yang artinya di mana perilaku diperkuat jika diikuti oleh penghargaan, atau dilemahkan jika diikuti oleh hukuman. Yang kedua yaitu teori pembelajaran sosial, di mana orang belajar dari meniru perilaku orang lain yang sukses, apalagi jika mereka melihat hasil positif dari perilaku itu. Jadi manajer bisa memotivasi karyawan dengan cara-cara langsung dan nyata. Misalnya dengan memberi hadiah atau penghargaan saat karyawan bekerja dengan baik, dan memberikan peringatan atau sanksi saat karyawan tidak menjalankan tugasnya dengan benar. Selain itu, manajer juga bisa membantu karyawan bekerja lewat pengertian langsung, mendampingi mereka saat bekerja, dan yang paling penting yaitu memberikan contoh yang baik dalam cara kerja dan sikap sehari-hari. Kalau manajernya disiplin, adil, dan semangat,
Biasanya karyawannya juga akan ikut seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.